Cek, 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 satu, dua, tiga, cek, cek. Cek, halo, Faris Mulki, apa kabar? Terima kasih, jabatan tangannya. Semoga tetap stay ya. Sambil menunggu Kang Oki untuk gabung join sama kita. Boleh? Ah, ini Kang Oki. Oke. Sekarang kita supaya nggak banyak makan waktu. Halo, selamat sore. Halo. Parian, apa kabar Parian? Baik, terima kasih. Apa kabar, Oki? Ya, baik-baik. Aduh, manggilnya jangan Bapak sih, kayak ini amat formal. Nggak apa-apa, kan Pak dosen kan? Nggak apa-apa. Ya, Ini banyak mahasiswanya nih kayaknya Pak nonton dosen kan ini. kelas, di luar mah Pak dosen. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini saya lagi ngobrol sama Kak Oki ya. Dulu dia senior saya di Bandung, sama-sama sekolah musik. Terus beliau main trompet dan pengalamannya luar biasa banyak banget Aduh, ya, banyak banget. masih Nah, dikit, masih dikit. yes. Rencananya kita bakal ngobrol santai sore ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa stay ya, sehingga dari obrolan kita yang Iya, nggak lama ini ya adalah sedikit yang bisa diambil lah gitu ya kira-kira ya. Oke amin, ya. amin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya obrolan Ah, sekarang ya. iya kita santai aja ya. Oke ya. Santai ini yang Ah, masuk ah, baru dikit ya. tenang aja ini kita rekam kok. Yang penting ah, Oke, oke. supaya ya Kalau gimana? kalau di Unila sendiri udah ada yang ngambil mayor beras nggak gitu? Sudah ada. Udah ada. Cuman kan karena memang kita masih baru, ya saya agak cerita sedikit kan Ya, kita buka tahun kebukaan. 2018 ya, mahasiswa Iya, pertama. iya. Nah, mereka tuh baru ngambil mayor atau spesialisasi itu di tahun ini sih kalau nggak salah. Kebetulan pas ngambil mayor saya berangkat gitu untuk sekolah, jadi belum sempat Hmm, ngajar mayor gitu, tinggal teman-teman aja yang stay di sana. Dan itu udah banyak sih saya perhatiin dia bentuk komunitas gitu. Nah, harapannya ya dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan bisa memacu lah teman-teman iya, mahasiswa iya, kita iya. semangat gitu. Syukur-syukur nanti ada yang langsung DM Iya sih, langsung. sekarang sih sekarang lihatnya sih anak-anak sekarang itu ke alat tiup itu udah antusiasnya udah lebih bagus ya dibanding Hmm, dulu zaman zaman Aoki belajar. Aoki aja ya nggak apa-apa iya ya. iya dong, Oki. iya dong. Oke dong. Ya kalau zaman Aoki belajar dulu sih ya masih sedikit masih kehitung. Kalau sekarang sih kayaknya kalau untuk di Bandung sendiri dulu zaman tidak ada komunitas tiup, Hmm, jadi sekarang ada. Ya nanti hmm, nanti juga mungkin di kota-kota lain selain hmm, Bandung juga bakalan ada komunitas-komunitas tiup. Ya mudah-mudahan. hmm. Ya sekarang udah mulai rame ya anak-anak sekarang lihat-lihat YouTube gitu. Iya, Anak muda sekarang pada belajar saksofon, trompet gitu ya lumayan benar-benar. lah. Iya, iya. Ya kalau kalau dulu sih zaman dulu belajar ya masih jarang siapa mau belajar ke siapa juga Bingung ya? susah apalagi dulu iya dulu agak susah kalau dulu jadi kalau dulu rajin-rajin internet juga dulu ya internet ya masih jarang lah dulu YouTube juga Iya, belum gede kan dulu tahun 2000-an itu internet yang ya belum dari ya ya belum warnet ya inilah. warnet Masih ya warnet ya. ya belum juga orang kalau mau lihat video trompet gitu ya wah susahnya susah banget kalau dulu ya Hmm, hmm, hmm. apalagi nyari buku-buku gitu agak susah kalau dulu kalau sekarang sih ya lumayan agak terbantu dengan adanya online gitu Online bener. anak-anak sekarang juga bisa cepat belajar juga di YouTube tapi masalahnya Hmm, bedanya kalau orang belajar di YouTube sama kalau misalkan ngambil kuliah musik itu memang ada bedanya ya. hmm, Maksudnya kalau misalkan masuk Unila atau masuk manapun ya kampus musik itu kan saya pengalaman sendiri ya. Jadi
kalau di kampus itu ya memang belajarnya macam-macam. Hmm, Jadi bukan hmm, cuman secara mayor trompetnya belajar, secara misalkan kalau di pendidikan belajar juga cara ngajar segala macam, buat cara aransemen lebih komplit. Jadi ada buat komposisi, belajar harmoni, belajar sejarah musik. Ya memang beda kalau ya kalau YouTube eh, YouTube juga kita kalau belajar sih sebenarnya perlu arahan sih ya. ya Jadi selama saya belajar main musik sih memang bahannya banyak, tapi memang kalau nggak ada yang ngarahin juga susah. susah. Jadi memang perlu orang memang perlu belajar kayak ke kampus musik, kayak ke Unila atau kayak Hmm, hmm, dimanapun gitu hmm. ya. Memang bedanya itu. Biar ada Ya, buat diskusinya juga kan. ya itu kalau di kuliah ada diskusinya. Kalau eh, Kalau belajar dari kalau YouTube kan satu arah doang. YouTube nggak ada, iya nggak ada diskusinya, betul betul betul. Nah, Ya. Oki, sebelum kita lanjut lebih ini, ah, pengen dong Oh, agak sedikit supaya obrolannya agak ini gitu ya, apa namanya, ada agak bunyinya ya. ada bunyinya lah, kan namanya musik talk, bukan cuman orangnya yang talking tapi ada musiknya juga Wah, lah sedikit. Pengen dong bingung nih dengar mau main apa. suara ininya. Boleh 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 boleh. Boleh mainan Saya apa nggak tahu aja nanti bebas. soundnya, saya nggak tahu soundnya nanti di sana bagus Ah, apa enggak. ah, Tapi ya, minim. tapi memang sebagus-bagusnya main musik sih, bagusnya kalau kalau kalian semua denger live sih. Oh Jadi iya, memang ada perasaan perasaan warna suaranya seperti apa, merindingnya juga lain kalau orang denger benar-benar, audio. Tapi saya mau coba aja ya. benar. Ya, Ini karyanya agak-agak barok. Jadi gini, hmm, kalau trompet ini sebenarnya hmm, dari zaman ini jauh lebih lama dibanding kayak saksofon gitu. Kalau ini dari zaman barok juga udah ada trompet, tapi hmm. dulu bentuknya nggak kayak gini. Tidak seperti itu Jadi ya. jadi di musik-musik yang barok nggak akan ada nemu saksofon gitu, partitur saksofon, kecuali orang yang mengaransemen ulang gitu. Hmm. Jadi kalaupun ada untuk alat-alat modern di trompet ini, jadi alatnya memang apa, dari sebelum Masehi juga udah ada dulu trompet ini. Ya, saya coba main dikit aja ya. Nah, Nggak coba. usah banyak-banyak ya. Kedenger ya? Kedengar? Bagus banget suaranya. Iya. Eh, aduh, Keren, ini big langsung applause. disuruh tembak. Kayak biasanya memang ya ini tembak-tembak sih biasanya kalau orang mau konser gitu main lagu ya, ya memang harus latihan. Misalkan Ah, kita mau belajar lagu apa gitu, hmm. memang itu harus memang benar-benar dipersiapkan seminggu sebelum gitu atau berapa. Jadi memang harus alat Intens ya. apapun musik memang harus intens gitu. Ya Nah, trompet sih seru sih sebenarnya. Kalau hmm. trompet ini, oke, tadi cerita aja dulu ya. Hmm, Jadi hmm. trompet itu tadi udah cerita kalau dulu itu dipakai ya buat alat-alat sinyal-sinyal, bukan, atau misalkan kayak buat aba-aba gitu. Kayak, Hmm. Hmm. nah kalau dulu buat buat ya itu Iya. tanda-tanda atau kedatangan Hmm, 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 hmm. kedatangan tamu raja kayak gitu deh. Ya kayak gitu, kayak Hmm. orang
orang datang ratu apa gitu eh, masuk. Nah, Hmm. dulu dipakai buat acara-acara kerajaan, juga dipakai buat ibadah. Kalau dulu Hmm. zaman ya ibadah dipakai untuk ibadah. Nah, mulai tahun 1000 zaman barok mulai 1600-an itu udah mulai trompet masuk. Hmm. Nah, trompetnya tapi dulu bukan kayak gini dulu trompetnya Ya. masih masih panjang lah. Panjang. Jadi kalau kalau trompet sekarang udah ada kayak ininya, ada Hmm. pistonnya, valve ya. Oke. Ada penjatanya. Kalau kalau dulu nggak ada, dulu cuman gini aja tapi panjang gitu Hmm. alatnya. Jadi alat barok trompet kalau dulu masih kayak gitu. Eh, tanganan tonalitas yang digunakan juga dulu masih kebanyakan itu di barok itu kalau nggak salah itu banyaknya D. Jadi banyak di Hmm. jadi lagu-lagunya ya udah main di trompetnya di situ aja. Jadi cuma satu tonalitas. Nanti Hmm. kalau Hmm. tonalitas lain dia dia ganti ganti trompetnya. Jadi kalau kayak main sekarang main pindah nggak bisa main Hmm. Hmm. kunci pindah ya dulu ya agak susah. Jadi memang sebelum ada barok trompet itu ada namanya natural trompet. Jadi kalau natural Oke. trompet benar-benar cuman cuman dia pegangnya cuma pakai satu tangan. Hmm. Cuman pegang cuma Itu satu main kayak tangan gitu doang. susah nggak sih ya? Oke. Ya kalau nggak Makin kalau tinggi untuk gitu di makin trompet susah ya? nggak kalau untuk di trompet barok malah karena jadi apa ya lebih lebih mudah sih kalau untuk di alat tapi kalau untuk dipindahin musik-musik barok dipindahin ke alat trompet apalagi in bass gini ini namanya trompet in bass ini pasti Hmm. sulit karena main tinggi banget gitu main tinggi banget makanya Hmm. diakalin untuk main-main barok yang sekarang alatnya bukan trompet kayak gini banyaknya orang main piccolo trompet yang kecil kalau pernah lihat Hmm. jadi Iya, iya, mungkin iya, tahu. setengahnya dari trompet nah itu kalau barok biasanya aku main dikit ya boleh ya Boleh, boleh. Sangat boleh sekali. ini apa ya Ini masih karya ini barok. namanya masih ini sebenarnya karena aku nggak ada piccolonya sebenarnya aslinya di piccolo mungkin ada yang Hmm. pernah dengar aku main dikit aja main dikit Hmm. sebenarnya ini harusnya mainnya ada bunyinya satu oktav di atas Oke. ini namanya Brandenburg Concerto ya itulah Oke. mungkin ada yang pernah dengar ya Mantap. ya mungkin kalau zaman itu jadi kalau mas zaman barok ya berarti dia masih agak-agak ke untuk ibadahnya memang musiknya lebih ke ibadah kalau zaman Hmm. dulu zaman barok kecuali pas mulai barok agak akhir si musiknya trompet lebih dipakai musiknya udah sekuler udah bukan buat agama tapi untuk Hmm. apa ya Hmm. untuk benar-benar musik kalau dulu ya zaman barok awal-awal udah ibadah udah itu udah benar-benar dipakai untuk musik hiburan ya mungkin ya untuk hiburan Hmm. di kerajaan Hmm. gitu Hmm. itu udah mulai masuk zaman ke klasik ya berarti klasik klasik ada zamannya eh, ada zamannya Mozart, Beethoven, ada zamannya Romantik Hummel, ya. Haydn ya itu udah mulai di situ juga udah mulai kalau dulu zaman nggak ada belum ada zaman barat belum ada konser-konser Hmm. konserto untuk si Trompet gitu. apanya trompet tapi nah mulai zaman klasik nah ini mulai si trompet itu jadi kayak artisnya lah jadi kayak Ya. dikasih solo-solo gitu ada beberapa komposer-komposer buat apa musik untuk trompet setelah itu mulai kesini ya udah mulai romantik udah modern semua udah zaman komposer-komposer abad 20 banyak juga yang pakai trompet oh
Jadi perkembangannya lumayan terus-terusan Hmm. kalau di area klasik ya. Jadi nah di lain area ada itu dipakai di Amerika kan udah mulai di Amerika nih abad Hmm. 20 awal itu 1918-an udah mulai ada jazz jazz New Orleans itu Oke. kalau kita dengar ya jadi si New Orleans dulu dulu alatnya banyaknya nggak pakai trompet gini ada namanya cornet. Kornet ya, Jadi lebih cornet besar ya? itu iya lebih kecil malah Oh, lebih kecil. lebih kecil sih lebih kecil di cornet itu dipakai mungkin kalau pernah dengan Louis Armstrong gitu Iya, itu Miles zaman-zaman Davis. ya itu zaman awal-awal New Orleans sudah itu dipakainya biasa dulu kalau dulu juga masih belum apa ya banyaknya orang kayak pemakaman gitu mereka misalkan ada yang meninggal gitu Hmm. mereka ada Hmm. main-main trompet sambil jalan orang-orang negro itu dulu di udah itu ya udah masuk ke swing dipakai trompet apalagi kalau swing udah mulai era big band itu tahun 30-an tahun 40-an itu udah ada big band itu kemudian ya trompet itu jadi eh, ya seru lah mainnya jadi banyak kan sama saxophone segala macam main sama Hmm. trombon satu satu big band komplit di situ juga Hmm. banyak ini di big band banyak muncul teknik-teknik di trompet yang sebelumnya di musik klasik itu apa nggak terekspos maksudnya nggak keluar kayak penggunaan kayak trill toet ada Ya, di trompet mungkin agak bisa dicontohin, nak. Hmm. kayak main-main kayak gitu atau main fall itu kayak Hmm. kayak main-main Ya, gitu kayak ada hit-hitnya gitu ada ya. oh terus kayak main-main setengah valve kayak main-main setengah valve Hmm. gitu ada Itu teknik apa namanya, teknik-teknik Aoki? ini cuman ya, setengah valve aja sih ada tapi Oh, ini dibanyaknya kayak setengah valve gitu dibanyak dipakai untuk kayak main di gliss Bliss ya. ya jadi dia buat ngegelis dia ngebantu untuk Hmm. apa Hmm. main gelis main-main kayak main growl kayak kayak orang main kasar gitu Iya, iya. jadi macam-macam ada Vokal juga ada fluttering kan ya, kalau Dol ada itu ya. kayak main-main apa main itu terus di zaman apa zaman jazz ini banyak orang mulai pakai pakai mute mute gini nih Oh iya. Itu siapa sih mute itu yang ada mempelopori itu, Aoki sebetulnya? ya dulu Mulai sih tahun zaman berapa zamannya gitu? eh mute itu sebenarnya udah ada dari zaman si apa Louis Armstrong juga udah ada sih mute Udah ya. udah mereka udah buat tapi mute-nya dari ini macam-macam ada yang dari kaca ada yang suaranya dia bisa rubah suara Oke. misalkan kita masukin coba bentar ya jadi dia bisa ini sebenarnya aku nggak nyiapin sih sebenarnya ada Hmm. beberapa aku Mute. nggak nyiapin sebenarnya ada banyak mute ada yang Hmm. ini namanya cup mute Oke. ada namanya Hammond macam-macam ada ini lucu nih kalau aduh aku lupa nyimpen di mana jadi kayak ada eh, apa dia ada lubangnya dia bisa buat ya Hah? Oh, kayak ada efek-efek yang ditimbulkan itu jadi efek-efek berbeda ya. ya ya nah itu makanya di pas mulai di big band banyak banyak apa efek-efek yang sebelumnya di musik klasik agak beda jadi memang kalau nanti
belajar trompet itu memang harus bisa semua. Kalau di klasik banyak kayak double tonguing. Double tonguing itu kayak bunyinya kayak dua, kayak kan biasanya kalau orang itu main tonguing itu kalau di biola kan geseknya Iya. ta gitu kayak cuma satu-satu loh. Nanti kalau kayak biola digesek down up Iya. kayak ta ka Iya. nih. Kalau lebih cepet Hmm. nah Itu semacam tremolo gitu ya, oke ya. Beda. iya bisa ya kayak kalau di gitar kayak tremolo tek 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 ya Hmm. pokoknya karena si kecepatan si lidah ini terbatas jadi Mhm. memang diperlukan apa teknik yang gimana caranya biar bisa lebih cepat. Kalau Ya. ini namanya single tonguing nggak bisa cepet banget. Mhm. Nah kalau pakai double dia bisa lebih cepet, Iya. bisa karena dia ada ya kan kalau kita bilang ta 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 kalau pakai double dia ada kaknya ta ka Mhm. ta ka 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 ta Ada aksen yang bisa lebih lebih menonjol gitu ya. ada kaknya Ada ya jadi kaknya ya. dia ada tambahannya jadi dia bisa lebih cepat tak 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 Mhm. gitu jadi kalau di double nah itu memang tapi DJ sendiri ya banyak teknik yang di klasik juga nggak terlalu banyak dipakai kayak triple tonguing jadi sama kayak tadi nggak banyak dipakai terus kayak ya jadi tiap zaman juga punya style sendiri jadi barok Ya. ada stylenya sendiri dengan kalau di barok biasanya banyak ornamen barok gitu ya ada ya appoggiatura kayak gitu kayak 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 Notnya itu kayak diputar-putar dulu ya. hiasan-hiasan ada kayak ton gitu ya nah itu Dipelintir tapi dulu kalau notnya. ah, agak beda sih kalau untuk di jazz ya, ya itu beda. Nah itu Mhm. dari zaman swing kan swing tadi udah banyak ada wah udah seru-seruan lah main seru-seruan di Mhm. swing. Setelah itu kan mulai ada bebop. Nah ini bebop itu jadi kayak apa ya? Kalau buat saya itu kayak puncaknya pas permainan musisi seorang apa? Permainan skill seorang musisi atau Virtuosonya instrumentalis lah ya. virtuosonya bisa dia benar-benar diliatin itu pas di bebop. Hmm. Oh, jadi orang mainnya benar-benar udah cepet banget kayak wah mainnya udah kalau zaman si Big Band masih mainnya rame-rame kalaupun dia Mhm. solo kebanyakan ya banyaknya kalau nggak vokalis sih sebenarnya banyak yang megang di situ vokalis tapi kalau untuk di bebop itu emang udah solis-solis banyak solis-solis trompet jazz itu ya keluarnya banyaknya di pas udah zaman bebop Hmm. Kalau kayak misalkan Aoki ini kan main klasik juga juga gabung di big band ya. Lebih banyak di big band iya mungkin sekarang betul ya. Nah, iya itu secara iya secara menurut Aoki nih, secara yang paling perbedaan yang paling mendasar itu apa sih? Mungkin secara teknik, secara groovingnya atau atmosfernya itu gimana? eh jadi big band sama klasik ya ya Iya, di orkestra sebenarnya ada misalkan. ya orkestra sebenarnya ada eh, dua-duanya sama-sama plus minus ya Hmm. maksudnya dua-duanya bukan plus minus dua-duanya punya kelebihan masing-masing kalau minus sih kayaknya mah enggak sih ya tapi ya tergantung Karakternya kalau berbeda lah ya. tergantung karakternya berbeda tergantung kalau anak-anak muda sekarang mungkin saya juga nggak tahu kalau mungkin kalau dikasih yang klasik ya mungkin aku nggak tahu nih sekarang nih mudah-mudahan masih sama kayak zaman dulu Aoki ya seneng Hmm. gitu dengar orkestra gitu nah itu kalau klasik itu biasanya kalau main di orkestra itu memang lebih lebih dia mesti lebih temponya mesti strict banget jadi memang harus benar-benar pas ya Iya. notnya harus benar-benar bersih benar-benar bulat nggak boleh ada yang kasar jadi kalau udah main ensemble gitu harus
eh, pemain trompet satu dengan pemain trompet sebelah itu suaranya mesti blend. Pemain trompet sama pemain string suaranya harus blend. Nggak diusahakan sama sekali nggak boleh salah kalau main di orkes, jadi udah memang benar-benar udah wah Sesuai dengan not lah ya. Legatonya sesuai yang tertulis. Paling nanti ada si konduktor yang ngasih tahu mesti di sini mainnya lebih pelan atau lebih keras, di sini lebih cepat ya. Sebenarnya kalau dulu sih Aoki ngerasanya kalau di orkestra memang lebih, apalagi orkestra yang klasik-klasik banget gitu, memang kalau orang nggak biasa main kesusahan. Soalnya kalau biasa, apalagi kalau biasa latihan dengan nggak disiplin ya, misalkan kalau nggak disiplin itu pas latihannya temponya ngaco-ngaco, pas latihannya banyak not yang dilewat-lewat gitu ya, pas latihannya dinamikanya mestinya pelan dimainin keras, udah itu udah, kalau udah main di orkes udah nggak bisa lah. Jadi makanya harus benar-benar kalau untuk main di orkes kayak kita main piano atau apa gitu, satu nada kan langsung bunyi kan, tang gitu ya. Iya. Itu sama di orkes itu juga mesti gitu, mesti benar-benar tang, mesti benar-benar jelas. Suaranya gitu ya. Clear lah ya. Clear. Apalagi kalau udah di orkes itu seru lah. Misalkan disuruh main nada tinggi tapi mainnya suruh pelan gitu. Ya benar. Susah. Lumayan. Kalau orang yang biasa, kalau dulu juga oke nyari cara gimana caranya. Kalau sekarang kalau aku lihat sebenarnya banyak orang-orang yang main nada tinggi itu masih kayak otot apa? Kerja keras banget kayak. Padahal kalau udah tahu tekniknya ya cuman iya. Cuma main pelan. Udah dapat soalnya ya. Jadi kalau udah tahu tekniknya sih mainnya juga mesti bisa lebih ringan sih sebenarnya. Nggak usah ngotot gitu. Nah itu dulu yang kayak gitu kan nemunya pas di orkes gitu. Jadi aduh ini yang main orkesnya juga di kita, emang stringnya dikitan, main trompetnya misalkan seorang atau berdua. Gimana caranya main trompet, main yang tinggi-tinggi, tapi kita nggak boleh nutup string. Nah, itu juga ada apa? Makanya kalau udah main di orkestra kan kita mainnya udah main sama string gitu, kita harus jaga volumenya, nggak bisa kekencangan. Harus bisa ini ya, ngatur. Mungkin dikasih kenceng banget juga ketutup gitu stringnya, bisa nggak benar-benar ngatur, karena kalau udah main orkes udah main balancing aja di situ. Kebanyakan kalau udah di orkestra itu kan mic-nya juga bukan mic yang seorang satu, biasanya mic-nya udah barengan aja langsung mic satu orkes gitu, mic kondensor satu orkes, mic tembak gitu disebutnya, mic tembak. Jadi udah main. Jadi kayak udah nggak ada mixing ya, yang nge-mixing ya kita sendiri, kita mesti dengar. Misalkan flute main solo, ya kita nggak bisa lebih kenceng gitu. Atau misalkan siapa yang lagi main, kita mesti lebih pelan. Pas kita yang mesti main solo, kita mesti lebih keras gitu. Jadi mixingnya memang langsung kalau udah main ensemble itu, jadi udah nggak bisa main. Nah, sekarang kalau tadi dibandingin dengan musik big band, bisa dibilang ada musik big band kita main di big band atau kita main di sebagai main solo ya, main solo. Nah kalau main big band, secara main di big band, main trompet itu sebenarnya hampir sama kayak kita main orkes. Jadi kalau main orkes itu temponya mesti strict, mesti one sound gitu, disebut one sound itu misalkan 4 trompet, tapi mesti jadi kayak satu trompet gitu. Satu big band itu jadi banyak instrumen tapi mesti jadi kayak satu alat gitu. Jadi soundnya mesti sama kayak orkes persis. Jadi kalau udah main ensemble, apapun mau main orkestra, main big band, main segala macam, itu memang harus udah bisa dengar yang lain. Namanya juga main ensemble. Jadi attack-nya mesti sama ya, gitu. Barengan gitu ya. Ya, kalau kita masih rekaman sendiri sih masih bisa diedit gitu ya kalau nggak sama. Kalau udah big band gitu udah main bareng ya udah mesti samaan. Bunyinya mesti sama, mesti kayak
misalkan trompet berlima gitu, berempat itu jadi kayak udah main organ, pipe organ, tapi satu pipe organ tapi mesti samaan gitu. Hmm. Kalau main akor C, cet, kayak bareng, cet, kayak gitu bunyinya bareng Hmm. semua. Eh, nah itu kalau untuk di big band sama, jadi bedanya cuman mungkin yang tadi itu, jadi banyak apa, banyak teknik-teknik yang di orkes klasik yang nggak ada, banyak yang di situ lucu lah, banyak ada yang mesti pakai straight mute, nanti mesti Hmm. dibuka, mesti diganti Hmm. alat, misalkan ganti flugel. Ya seru lah kalau big band. Kalau menurut saya sih big band lebih ini ya, kalau big band jazz itu lebih, orkes sama big band seru, tapi kalau aku sih lebih, kalau orang yang mau belajar komplit sih kayaknya mesti di big band sih kalau Hmm. aku bilangnya. Jadi kalau di big band itu selain baca kayak di musik klasik, ada harus main artikulasi ya, ada main harmoni ya, ada semua ya, main. Nah ini di bedanya kalau di big band itu ada part solo Improvisasi. yang dikasih. Pas improvisasi kadang ini sering yang memang cuma ditulis chordnya doang, udah main chordnya doang, ya udah kita mesti main solonya di situ. Nah itu kan kalau orang yang nggak biasa Latihan eh, latihan solonya sendiri gitu, agak susah gitu, agak agak susah. susah. Jadi memang itu plusnya dari big band ya, ada itunya gitu. Jadi kalau Klasik nggak ada. yang biasa kelas klasik ya udah biasanya. Nah tapi memang ada kelebihan-kelebihannya juga, di klasik juga banyak partitur-partitur yang tidak diperuntukkan buat alat in bass nih. Biasanya juga ada alat in C gitu atau alat in D, dan misalkan kita nggak punya alatnya in D, kita nggak punya, atau alat in C nggak punya, kita mesti bisa mainin trompet in bass. Jadi ada, kita mesti transpose langsung di situ. Nah itu memang ada Hmm. kesulitan sendiri. Jadi kalau dibilang, ya makanya tadi saya bilang di orkestra ada kesulitannya, di big band juga ada kesulitannya gitu. Jadi dua-duanya memang ya seru lah. Jadi memang, nah eh, beda lagi sama yang solo jazz. Nah solo, Oke. kalau tadi kita bilang kalau udah main ensemble, warna suaranya mesti identik gitu, mesti sama gitu. Kalau udah main solo, soundnya terserah solis. Jadi soundnya ada yang memang gelap banget gitu ya, ada yang memang sengaja dibuat kotor banget soundnya gitu. Jadi ada yang memang eh, soundnya soundnya memperlihatkan jati diri si yang main sih sebenarnya. Jadi ada yang namanya Wynton Marsalis gitu ya, Hmm. ada pemain trompet Wynton Marsalis, dia main klasiknya, wah main piccolo trompet, main barok, wah hebat pokoknya, itu udah wah keren banget lah. Dia main main ya udah main klasik, udah dia main jazz, dia soalnya dia bisa rubah-rubah di jazz itu. Dia ada yang benar-benar suaranya kotor banget gitu, suaranya gelap banget gitu. Suaranya tidak sebrilian waktu dia main klasik ya, Hmm. tapi dia bisa bisa atur-atur itu. Jadi makanya kalau udah main solo-solo itu ya udah, punya karakter, setiap orang punya karakter sendiri. Kayak Miles Davis, yaitu ya Miles Ya, Davis, Mas dia nggak Davis. pak, dia kalau main dia nggak ada vibratonya, nggak vibratonya, nggak, hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi tiap akhir frase itu, akhir kalimat dia nggak pakai, Karakternya memang gitu ya dia mainnya nggak ya. pakai. Ada yang karakternya vibranya lebar. Ada yang apanya, vibranya, oh Iya, kolot lah, mata iya, apa iya. tua banget. Ada yang kita, Kalau nyanyi mah ada kayak yang sebenarnya, seriosa gitu ya. ada yang cuman biasa aja, ada yang cuman dikit, ada yang Hmm. cuman pendek-pendek, kayak mungkin kalau Miles Davis pas mainin, jadi dia mungkin akhir kalimatnya dipendek-pendek. Hmm. Nah, ya jadi eh, tiap orang punya karakter. Makanya ini bukan buat cuman alat musik aja,
sorry, bukan cuma alat trompet doang. Jadi main musik, apalagi khususnya main alat-alat melodis ya kayak biola, saxophone, segala macam, flute, trompet gitu. Sebelum kita mau main itu kita harus eh, kita harus tahu kita mau soundnya seperti apa. Nah Hmm. itu yang paling penting. eh Soundnya, makanya biar tahu kita pengen tahu soundnya seperti apa, ya berarti kita mesti banyak dengar. Jadi mesti banyak dengar yang bagus ya, mesti Hmm. banyak dengar pemain-pemain yang bagus, pemain flute. Aku pengen kayak si ini, misalkan ada pemain flute. Kalau saya sukanya ada namanya James Galway. Hmm. Aku pengen kayak dia. Jadi denger aja notnya dia gimana, vibranya dia not gimana, attacknya dia gimana. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau di jazz juga ada kayak ada namanya Clifford Brown. Sebelumnya orang main seperdelapan itu kayak swing ya. Ada gitu. Kalau Hmm. si Clifford Brown dia mainnya satu-satu. Kayak mainnya kayak cuman attack satu-satu. Jadi kalau kita bisa dengar dengar di, bukan cuman ini berlaku bukan cuman di jazz ya, di Ya. sama di musik klasik juga sama. Tiap solis, mau flute mau trompet, tiap solis itu dia punya soundnya masing-masing. Jadi ini kalau kita ngebahas solo ya, jadi ya kita cari yang soundnya menurut kita aku pengen itu gitu. Hmm. Jadi bukan cuman kita main tangan nada, ya udah kita cuma main tangan nada aja asal bener C sampai Ya. C. Hmm. Misalkan gitu ya. Hmm. Padahal kita mainnya mestinya aku pengen yang eh, pengen lebih bagus aja misalkan. Atau misalkan aku pengen lebih bulat, lebih tebal. Ya jadi Hmm. soundnya bisa macam-macam. Bisa Jadi bisa diatur ya. ya bisa diatur. Yang penting kita tahu kita pengennya kayak gimana. Atau misalkan kita pengen jadi kita tahu apa yang mau kita mau. Jadi eh, bukan cuman main ya udah aku ngapalin cuman C D F G A B C, G A B C D F fis G misalkan, atau A. Hmm. Ya bukan cuman saya baru lihat kemarin ya, ada di YouTube sih, ada orang jadi dia bilang musik di atas teknik. Dia bilang musik di atas teknik artinya yang lebih penting itu sebenarnya musiknya dulu, Hmm. musikalitasnya dulu, baru Ya. si tekniknya. Nah, tapi kenapa teknik wajib? Karena teknik itu yang bisa eh, misalkan kita pengen lagunya kayak gitu, misalkan aku pengen musiknya kayak gini, itu hanya bisa didapat kalau dengan tekniknya Bener. kena. Oke, jadi tadi aku bilang jadi musik di atas teknik berarti musiknya dulu, secara musikalitasnya aku pengen ya yang tadi aku bilang, misalkan aku pengen notnya ini, aku pengen nadanya ini, aku pengen di sini lebih keras, aku pengen di sini lebih peran, aku pengen di sini lebih apa lebih gelap, aku pengen di sini lebih terang, kayak gitu kan. Itu secara musikalitasnya kan. Hmm. Nah setelah secara tekniknya ya berarti kita mesti bisa ngelakuin itu. Jadi aku pengen di sini flow-nya lebih bagus misalkan. Misalkan Hmm. aku pengen flow itu. Kalau kalau kita belum bisa seluruhnya,
kita Oke. nggak bisa. Kalau kita belum bisa main nada atasnya, kita juga nggak bisa main. Padahal tapi kita pengennya ke situ gitu. Iya, betul. Ya jadi eh, Nggak jadi kesampaian. yang pertama, nah, nah tapi kan berarti kan yang utama itu tadi kita pikir, aku Hmm. pengennya ke situ. Nah itu secara musiknya ya, Iya, iya. secara musiknya aku pengennya seperti itu yang secara musiknya, Bunyinya itu ya, yang pertama bunyinya kan, kayak gitu gitu. itu yang pertama. Aku pengen attack-nya seperti itu yang pertama. Yang kedua baru cari secara tekniknya, dilatih Hmm. secara tekniknya, ya. Itu yang baru yang kedua. Jadi ya ya musikalitas itu ya bisa dilatih, harus banyak denger, Hmm. harus nggak bisa cara lain. Kalau biasanya kalau musisi-musisi yang main jazz gitu ada namanya transcribe. Jadi kalau Hmm. transcribe itu dia bener-bener dengerin, aduh, dia didengerin satu-satu, kayak dia main legatonya gimana, pas main trionya gimana, main hiasannya gimana, dia dengerin, dia tulis, dia ikutin. Nah itu makanya ya itu kalau orang-orang jazz kan, karena si jazz ini kan karena musiknya musik oral, jadi bisa dibilang musik oral itu artinya musik yang bukan ditulis, memang bukan musik yang aslinya bukan tulisan tapi orang dengar diikutin gitu, aslinya kayak gitu sih musik jazz. Beda Hmm. sama musik klasik yang memang udah ada, yang dari Eropa kan udah bener-bener kayak tulisan not balok gini kan. Iya. Kalau dulu ya, jadi ya sebenarnya poinnya sama aja sih, sebenarnya poinnya sama aja. Yang paling penting sih musiknya. Makanya kalau bisa Mhm. mau main apapun harus bisa dinyanyiin dulu sih, walaupun fals gitu. Oke. Kalau nggak bisa kita nyanyinya, berarti kita mesti apa ya? Hmm, mesti humming, misalkan humming. Kalau nggak di humming, kalau nggak di ya nyanyiin dalam hati aja kayak Hmm. kayak jadi mesti nyanyi dulu baru baru bisa dimainin sih. Misalkan aku pengen lagu Fly Me to the Moon-nya pengen pengen kayak orang marah misalkan, misalkan aku pengen kayak big band brass gitu Mhm. ya. Iya. Kayak itu kan udah lain kan, Iya, misalkan. betul. Tapi karena udah lain itu, kenapa disebut udah lain, karena kita kepengennya seperti itu, kita pengen nadanya seperti itu. Makanya diusahakan kalau main musik itu ya apapun, mau main tangan nada itu musik ya, bukan Iya. cuman eh, sebenarnya satu not aja, bukan cuma satu not aja, kita mesti, aku pengennya kayak gimana notnya. Misalkan aku pengennya ya apapun lah, pokoknya kita mesti, aku pengen, aku ternyata nada G-nya belum bulat gitu, belum anginnya belum keluar, kayak aku pengennya kayak gimana, itu memang harus Mhm. dipikirin dulu baru kita mainin satu nada, walaupun aku pengen nadanya eh, do, misalkan do. Ini ya, Hmm. ini beda nih, dengerin Hmm. sama itu udah lain, padahal kita Oke. sama-sama satu nada itu. Jadi ya itu yang mesti orang juga dilihat juga dari karakter, bukan cuma, jadi kalau Aoki pikirnya kalau nada itu sebenarnya ada kayak awalannya,
awalan itu aku sering bilang ke murid itu kayak kepalanya gitu, kayak kepala not gitu. Artikulasinya ada yang gini nih, ada yang ta, ada yang da, ada yang ga, ada yang artikulasi awalnya nada awalnya ada yang ada yang jadi nada awalnya itu ada pakai ini kan, kalau di trompet pakai lidah ya. Ada yang kayak misalkan stroke-nya kenceng awalnya teng. Ya kan kalau nada nih sebenarnya ada, kalau nada panjang itu kan pas kita bunyi awalnya itu, nah itu yang buat artikulasinya kayak mau ta, mau lebih tajam, mau lebih soft itu awalnya kan. Nanti ada aku bilangnya badannya, ada kepalanya, ada badannya, badan notnya. Ini badan not ini yang isi dari nadanya, isi dari bunyinya, misalkan bunyinya lebih gelap atau bunyinya lebih terang atau bunyinya crescendo atau bunyinya agak kasar gitu atau bunyinya lebih bright gitu. Jadi itu yang mesti dilatih sih, nada awal, attack awal, ta, ada huruf T-nya yang mesti dilatih, ta, sama huruf A-nya yang mesti dilatih. A-nya itu si badan notnya itu ta. Kalau udah panjang udah nggak ada lagi ta-nya ya, kecuali kalau kita mau buat ta 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 ya. Jadi ada kepalanya, ada artikulasinya kayak gitu. Oke, menarik ya. Nah, kalau kita ngomongin soal metode pembelajaran nih, oke. Kalau Aoki sendiri menerapkannya itu gimana? Entah itu dalam mengajar atau misalkan Aoki sendiri, kira-kira pola latihan itu seperti apa? Misalkan apa tiap hari itu harus latihan, terus yang dilatih itu tangga nada, kromatik apa-apa gitu, itu gimana Aoki? Iya, kayak jadi yang mesti dikuasai dari bukan cuma trompet, semua alat musik ya sebenarnya cakupannya banyak. Itu kenapa orang belajar musik itu bisa bertahun-tahun tahun gitu. Jadi main musik itu bukan cuma orang yang perlu memang main musik itu perlu latihan yang kalau hitung berjam-jam itu udah mungkin ribuan jam kali ya, atau ratusan jam baru bisa main ya. Jadi kalau untuk latihan, kalau untuk Aoki nyarin dari awal aja ya, misalkan biasanya orang itu latih long note, long tone, nada panjang ya. Itu nada panjang. Jadi kalau untuk awal usahain nada panjang dulu, belajar aja nada panjang, jangan yang nada panjangnya jangan yang terlalu jangan yang tinggi banget. Pokoknya cari nada awal yang di tengah-tengah lah ya. Keluarnya. Ya biasanya orang kalau nggak main G, main C misalkan. G sama C ya yang gampang ya. Misalkan orang biasanya langsung keluar, ayo cobain, aku mau belajar trompet, dia baru megang trompet. Biasanya dia langsung bunyi G. Walaupun kayak tadi kasar. Iya. Ya, misalkan gitu. Nah, pertama ini bisa langsung dipraktekkan buat yang mau belajar keras. Latihan dulu. Ini kalau cara latihan Aoki ya. Coba dulu long tones. Bunyinya misalkan dari G gitu ya, dari G. Pertama itu si G-nya nggak akan bagus. G-nya itu pasti hancur lah, anginnya jelek gitu ya, anginnya nggak Jadi sebenarnya kalau trompet itu bagus enggaknya, anginnya harus bagus. Jadi tiupannya harus benar-benar lancar baru bisa bagus ya. Si bibirnya nggak boleh terlalu nutup, nggak boleh terlalu buka. Jadi mesti latihan lah biar bisa nemu keseimbangan itu ya. Pertama G-nya harus bagus dulu, bulat, sampai udah mainnya kayak relax gitu ya. Kalau udah main relax, nah baru boleh pindah ke vis. Turun setengah. Kalau aku biasanya turun setengah vis gitu. Sampai suaranya bulat, suaranya stabil. Nah suaranya kalau untuk awal-awal orang belajar
jangan diusahakan jangan ada goyang-goyang, mesti benar-benar rata kayak nggak Oke. boleh Vibrasi misalkan gitu ya, mesti benar-benar yang rata, udah bulat suaranya, si udara itu mesti ngisi ini ke semua, mesti mesti keisi udara semua, mesti keisi udara semua, pam gitu. Udah itu baru turun setengah ke fish. Kalau fishnya udah relax mainnya, udah suaranya bulat, baru turun ke udah. F. Udah F-nya bagus, ini nggak mungkin sehari jadi ya. Kalau F-nya udah bagus ya, baru udah itu terus istirahat lah. Jadi terus yang paling penting juga di latihan trompet, di tiap latihan trompet wajib ada istirahatnya. Nah ini yang sering sebenarnya kalau buat saya buat Aoki mah ini resepnya banget itu sebenarnya istirahat. Itu resep dari latihan itu mesti ada istirahatnya. Bukan berarti mainnya 2 menit istirahatnya latihannya 2 menit istirahatnya 5 menit kelamaan. Jadi mainnya 2 menit istirahatnya 30 detik misalkan gitu ya. Atau ya lebih sedikit lah istilahnya. Jadi jangan lupa sering istirahat gitu. Kalau enggak ada juga orang yang misalkan latihannya 2 menit, istirahatnya 2 menit. Latihannya 5 menit, istirahatnya 5 menit kayak gitu. Jadi ada biar si apalagi yang baru belajar biar ini kan belum terlalu kuat bibirnya gitu ya. ya. Jadi biar kalau capek dipaksain yang udah biasanya malah lebih hancur, progresnya nggak akan dapat progresnya. Ini makanya yang tips rahasia adalah istirahat, long tone istirahat. Ya jadi untuk harga trompet yang untuk belajar itu kira-kira di kisaran berapa sih, Oke? Oke. Enaknya kira-kira apa aja? Iya. Oke. Sebelum ke situ boleh lanjut dikit aja ya masalah latihan. Iya. Belum beres. Iya, boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh. Pokoknya nanti udah turun ke bawah, istirahat, udah itu baru naik ke atas, habis G. Kan tadi kita mulai dari G kan? Oke. Ke bawah. Udah itu istirahat, udah itu mulai lagi dari G. Naik lagi ke gis, long tone, rata, bulat kayak tadi, mesti bulat, mesti bersih suaranya. Udah gis sudah bisa berdoa dan seterusnya saja. Jadi range-nya dia naik gitu, tapi kan nggak dalam suatu hari, bisa sebulan 2 bulan dan ya seterusnya. Udah itu baru latihan kayak tangan nada kan macam-macam ya. Betul. Latihan artikulasi. Biasanya sih orang nggak latihan dulu tangan nada, orang latihan dulu artikulasi kayak 4 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk kayak gini nih. Durasi ya. Ya kayak gitulah latihan pulsnya ya, latihan ketukannya, udah itu baru tangan nada segala macam. Terus yang paling penting apapun latihannya, nadanya tiap nada mesti bagus. Kalau nadanya ada yang salah atau ada yang kelewat atau ada yang nggak bersih, bagian itu memang harus diulang terus. Nah ini jangan sampai latihan kita ngelatih salahnya, bukan ngelatih salahnya ya. Jadi gimana caranya si salahnya hilang, kita ngelatih biar bener terus gitu. Jadi jangan, kalau udah salah ya jangan dibiarin gitu, usahain terus aja latihan gitu ya. Jadi udah itu aja. Nah latihannya cuma segitu. Kalonnya ya oke ya. Ya pokoknya nanti harus kita semua kan tadi long tone, latihan artikulasi, latihan tangan nada, nanti ada latihan legato flur ya, latihan flur, latihan attack, latihan dinamika, main piano. Ya lumayan sih latihannya, agak banyak. Kalau untuk di tekniknya sendiri latihannya memang agak ya harus ke semua, ada yang latihan loncat totet kan kayak latihan interval. Kayak itu latihan loncat, latihan ya macam-macam latihannya. Jadi ya itu ya lumayan harus kecakup semua. Jadi kalau dulu zaman Aoki latihan ya nggak cukup
ya zaman dulu awal kuliah ya latihannya bisa 4 jam atau 8 jam gitu, 4 jam tuh kayak minimal gitu, kayak udah ya nggak bisa sejam gitu, nggak akan bisa dapet sih sebenarnya kalau latihannya memang harus Untuk awal-awal ya. ya ya terus oke, durasi latihan juga misalkan kalau latihannya pertama ya kita bisanya cuman 15 menit, ya udah nggak apa-apa, udah itu baru naik lagi 20 menit, udah itu ya udah lancar lagi, naik lagi, naik gitu. Jadi kayak si trompet ini alatnya jadi bukan cuma musik aja, dia kayak alat fisik, kayak apa, karena kita pakai otot-otot di sini jadi sama kayak angkat besi. Jadi kayak pertama kita latihan yang 2 kilo dulu, baru naik yang 3 kilo, baru naik yang 4 kilo, naik yang sama kayak lari gitu, lari Ya. sama eh, setengah kilometer, udah itu baru yang 1 kilometer, kalau udah bagus 1,5 kilo gitu. Sama kayak atlet juga gitu, sama kalau orang atlet itu dia ototnya itu eh, jadi ya pokoknya pas istirahat, bukan pas latihan, tapi pas dia istirahat dia ototnya ngebentuk. Nah itu ya, makanya sama kayak gitu. Kayak untuk latihan paling itu aja, nanti kita secara skill udah itu baru kita cari lagu-lagu sederhana sih. Bagusnya kalau untuk mau belajar itu ada buku metode gitu ya, ada buku metode, karena kalau orang belajar dari buku metode dia tahapannya jelas. Hari ini aku bisa 1 sampai nomor sekian, baru nanti hari besok aku 1 nomor, jadi progresnya kelihatan kalau dari buku. Kalau dari YouTube sih kayaknya nggak kelihatan, jadi mesti dari buku gitu ya, jadi tahapannya jelas. Aku pertama biasanya kalau buku metode itu misalkan baru yang 5 nada dulu, baru yang berapa nada, misalkan yang pertama natural in C, baru nanti belajar yang 1 crash, udah itu belajar yang 1 mol, udah itu belajar yang 2 crash, baru 2 mol. Jadi ada tahapannya kalau di buku metode. Jadi diusahakan latihan teknik juga latihan buku-buku metode itulah. Banyak lah nanti ada ya, bisa dicari kalau yang belum dapat ya, banyak buku-buku metode seperti itu. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan yang tadi ya, yang trompet. Kalau orang belajar sih sebenarnya dulu sih Aoki zaman kuliah belajar trompet masih trompet yang made in China gitu, mungkin sekitaran harga dulu ya, aku nggak tahu karena dari sekarang mungkin harganya sekitar 1 jutaan gitu ya, 1 jutaan atau sampai 2 juta lah, 1 juta sampai 2 juta. Nah kalau resepnya kalau mau beli trompet yang dari Cungkuo, orang bilangnya sih dari Cungkuo ya, dari China gitu, valve-nya harus benar-benar lancar. Jadi milih itu pas beli itu valve-nya mesti benar-benar kita cobain, jangan sampai pas kita pencet dia naiknya pelan-pelan. Pas kita pencet dia naik pelan. Dia masih pas kita pencet dia langsung naik, pencet lepas naik. Oke. Kalau biasanya itu masalahnya kalau udah gitu, kalau trompet yang dari China gitu, kalau masalahnya itu dan agak susah dibenerinnya, maksudnya dia mau kita kasih minyak valve oil, ada namanya kalau di trompet valve oil buat lancarin. Mau udah kasih valve oil 1 botol atau 2 botol juga tetap gitu masalahnya. Kecuali kalau memang harus dibawa ke tempat servis gitu ya. Jadi harus pinter-pinter milih kalau trompet China. Kalau untuk belajar dari awal sih kalau menurut saya mas nggak apa-apa ya. Maksudnya jangan sampai alat itu membatasi kita buat belajar gitu. Jadi waduh aku pengen belajar tapi ini alatnya harganya 10 juta gitu ya. Jadi nggak belajar kalau gitu. Iya benar ya kan ya, minimal jadi, buat latihan ada panjang lah ya. Iya gitu, walaupun nanti mungkin ya udah nggak apa-apa lah, bertahan dulu 2 tahun 3 tahun nanti beli yang lebih bagus gitu ya. Kalau aku sih untuk yang di Indonesia rekomendasi itu udah standar bagus itu, nyebutin merek nggak apa-apa ya? Boleh. Ya kalau standarnya sih Yamaha sih. Yamaha ya. Kalau Yamaha kalau bisa dapat ya, mungkin kita mesti agak nabung dulu gitu ya. Apalagi yang baru-baru belajar gitu, mesti nabung dulu, usahain bisa dapat Yamaha gitu misalnya. Oke. Ini motong sedikit. Ini boleh. Nih habis nih. Mungkin nanti kita join lagi sebentar. Nambah lagi lah closing sedikit ya. Oke, supaya
Oh boleh, mau lebih Heeh. lama juga boleh. Mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan gitu ya.